disampaikan. Itulah tadi penampilan dari ada santri Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah Depok, Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Depok. Selanjutnya sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Depok, Ustadz Lalu Mabrur MPDI. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan menempati mimbar kehormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Wali Kota kita, Insinyur Haji Budi Hartono, yang juga yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Cilodong, Bapak Supomo Esos, yang juga sama-sama kita hormati Bapak Lurah Kalimulia, Bapak Nyoman Sudiarsa SE, yang juga tentu kami hormati seluruh asatizah dan tamu undangan yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu, dan seluruh santri yang Ustadz banggakan, Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi dzikrihi tatmainnul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan yang sangat bahagia ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahim, bertemu dengan Bapak Wakil Wali Kota kita, Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono, menyambangi pesantren kita ini. Selawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Bapak Wakil Wali Kota yang kami muliakan, alhamdulillah, terus terang ini adalah merupakan kehormatan bagi kami. Bapak bisa menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa. Ya, tadi kami sempat berbincang dengan ajudan beliau ini. Sebentar jam 8 sudah ada lagi persiapan harus jalan. Masya Allah. Yang awalnya memang acara ini kita agendakan di jam 8, karena kesibukan beliau kita mundur lebih maju di jam 7. Ternyata jam 8 beliau akan ada kegiatan lagi. Mudah-mudahan sedikit saja nambah sedikit waktu untuk memberikan pencerahan kepada adik kita. Kemudian yang kedua, kami agak salah tingkah tadi ketika menerima tamu Bapak Wakil Wali Kota kita ini. Beliau bersarung rupanya, mengalahi santri-santri. Tadinya Pak Wakil, kami itu juga mau pakai sarung, ya. Tapi biasanya kalau pejabat, dalam pikiran kami itu biasanya pakai celana, mau mengimbangi rupanya, mau mengimbangi. Rupanya terbalik. Jadi beliau datang dengan menggunakan sarung, kita bercelana ya dengan baju putih ya seperti berpeci. Rupanya kata beliau tadi malam itu baru ada instruksi dari Bapak Gubernur untuk hari santri bersarung semua. Mohon maaf Pak Wakil. Mohon maaf. Alhamdulillah ala kulli hal, terima kasih sekali lagi. Dari tengah kesibukannya sudah bisa menyambangi kami ini. Sedikit saja menyampaikan
seperti apa yayasan kami ini. Jadi Hidayatullah Depok ini adalah bagian daripada pesantren Hidayatullah yang tersebar di seluruh Nusantara. Alhamdulillah saat ini pesantren Hidayatullah ini sudah berdiri sekitar 520 cabang, kurang lebih sekitar 520 cabang di seluruh Indonesia. Ini yang terbaru. Alhamdulillah di seluruh provinsi sudah ada, di 34 provinsi sudah ada. Alhamdulillah sebagian kota dan kabupaten sudah ada. Dan khusus untuk di Depok ini, alhamdulillah santri kami sekarang berjumlah sekitar 1250, mulai dari TK sampai perguruan tingginya. Yang kami hadirkan di sini khusus yang boarding saja, yang putra, yang putri kami simpan di asrama 2 karena juga tidak memungkinkan tempatnya, ya agak padat ya seperti ini. Jadi yang ada saat ini adalah yang putra saja. Nah, dari keseluruhan santri-santri kami ini alhamdulillah ada dari seluruh Nusantara, insya Allah ada, dari Sabang sampai Merauke. Jadi ini salah satu juga khasnya Hidayatullah. Jadi biasanya saring tukar santri, ya, yang dari timur dikirim ke barat, yang dari barat kadang dibawa ke timur, begitu kondisinya. Dan khusus juga beberapa santri kita secara keseluruhan, khususnya untuk SMA dan perguruan tinggi ini adalah beasiswa, ya, 90% mereka ini adalah beasiswa. Nah, khusus juga untuk mahasiswa kita yang boarding ini full, ya, mereka adalah beasiswa. Dari mana lalu biayanya, Pak Mabrur? Biayanya tentu adalah dari para muhsinin, ya, dari orang-orang yang dermawan. Jadi kalau Bapak Wakil juga ingin berkontribusi, insya Allah bisa juga diterima, insya Allah. Termasuk ini Bapak Wakil, bangunan-bangunan yang ada ini seluruhnya, hampir kita katakan 80%-nya adalah swadaya dari masyarakat. Termasuk bangunan ini, tadi Pak Wakil menyampaikan, alhamdulillah luar biasa ya, gedungnya bagus. Alhamdulillah ini juga adalah 100% adalah dari muhsinin, ya. Jadi kalau misalnya nanti ada juga apakah bisa digunakan untuk masyarakat umum, kami sampaikan tadi juga sama beliau, insya Allah bisa. Untuk walimah juga insya Allah bisa, yang pertama, yang kedua, yang ketiga insya Allah juga bisa. Syarat dan ketentuannya berlaku, kira-kira demikian. Jadi Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota yang kami hormati, ini sedikit ya profil, termasuk santri-santri juga alhamdulillah mulai dari PAUD, ya, dari penitipan bayi di sini Pak Wakil sudah ada sampai perguruan tinggi. Dan khusus untuk perguruan tinggi kita ini, jadi setelah lulus itu adalah sudah siap kerja semua dan 100% terserap tenaganya, tidak ada nganggur. Bahkan kemudian kita kekurangan, karena di cabang-cabang kita tadi itu ada 520 itu adalah sangat membutuhkan, ya, semuanya kadang berkirim surat mohon tenaganya dikirim ke tempat kami, tapi kami juga kan terbatas, ya, SDI-nya. Jadi mana yang prioritas lah yang kemudian diberikan, dan biasanya itu ada regulasinya nanti dari organisasi yang mengatur penugasan itu. Alhamdulillah. Dan terakhir harapan kami dari Bapak Wakil berkenan nanti untuk memberikan arahannya, memberikan taujihnya, agar santri-santri kami ini juga memiliki wawasan yang besar ke depan, memiliki impian yang maju, sehingga paling tidak nanti adalah ada dari santri-santri kami juga dapat mengikuti jejak dari Bapak Wakil Wali Kota kita ini, bahkan mungkin lebih daripada itu, karena memang harapan kita juga ke santri-santri kita. Jadi penugasan kita ini bukan hanya saja di Indonesia, atau kemudian juga bisa menjabati posisi-posisi strategis di negara tercinta ini, bahkan kemudian bisa menyebar ke seluruh dunia. Dan alhamdulillah ada beberapa negara juga sudah ada eksis Hidayatullah, termasuk di Mesir,
kemudian di Arab Saudi tentu ada, lalu kemudian di Malaysia ini juga sudah ada cabang kita di situ, sehingga santri-santri kita kalau kemudian juga mau keluar negeri sudah ada channelnya. Dan saat ini kebetulan juga qadarullah, saat ini beberapa perwakilan dari kita sedang berkunjung ke Turki, sedang melakukan juga penjajakan kerjasama. Salah satu dari perwakilan kita di Depok ini juga ikut mewakili penjajakan tersebut. Dan tentunya kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Wali Kota bersama jajarannya dan juga Bapak Camat dan juga Lurah. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyambutan kami, ya, dalam kata-kata kami, tingkah laku santri-santri kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak hal sebetulnya yang ingin kami curhatkan Pak Wakil, tapi Masya Allah waktunya ini yang diingatkan betul kami sama Bapak Ajudan, waktunya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Nurul sebagai Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Depok atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya acara inti pada kesempatan kali ini yaitu taubih motivasi Hari Santri Nasional yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Insinyur Hadi Iman Hartono, Wali Kota Depok. Kepada beliau dengan segala hormat dan takdim dipersilakan menempati mimbar kehormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan menteri sembarang menteri. Menteri minum es pakai duren. Bukan santri sembarang santri. Santri Hidayatullah emang keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ketua Yayasan Hidayatullah Bapak Ustadz Lalu Mabrur. Rencana mau ada acara walimahan di sini ya. Lalu yang kedua Sekretaris Yayasan Bapak Ustadz Amin Fawad. Lalu juga ada Bapak Camat Kecamatan Cilodong Pak Supomo. Lalu ada Bapak Lurah Kalimulia Bapak Nyoman Budiarsa, dan juga seluruh pengurus Yayasan Hidayatullah serta adik-adik santri. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan. Satu kebahagiaan tersendiri bagi saya untuk bisa hadir di pesantren Hidayatullah yang berada di wilayah Kecamatan Cilodong, Kelurahan Kalimulia. Luar biasa, megah sekali. Mudah-mudahan kemegahan dari pesantren ini membuat para pengurus dan santrinya juga menjadi kebanggaan bagi Kota Depok. Adik-adik, tak kenal maka tak sayang, betul ya? Tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang lagi. Ya, tak kenal maka tak sayang,
atau tak kenal maka harus ta'aruf gitu ya. Perkenalkan, tadi nama saya dirubah-rubah ya, nama saya Imam Budi Hartono. Ibu saya, atau saya manggilnya emak, itu orang Betawi, orang Kebon Siri. Saya dibesarkan di Setiabudi, Jakarta, lahir di sana, SD di sana, SMA, SMP, SMA di sana, baru pindah ke Depok ketika diterima di Universitas Indonesia, jurusan Fakultas Teknik Gas Petrokimia. Bapak saya orang Jawa, orang Kebumen, jadi campuran Betawi dan Jawa. Sekarang saya tinggal di GDC, di Klaster Akasia, dekat dari sini. Anak saya 5, yang menikah sudah 2, masih ada 3. Sedang mencari mantu yang hafiz Quran. Ya, kalau berani boleh datang ke rumah. Tapi untuk santri, bukan buat ustadz ya. Adik-adik santri sekalian, saya mengenal Islam baik sejak SMA, sejak di SMA. Karena saya terlahir dari orang tua saya yang muslim, sehingga kita sebagian besar adalah Islam turunan. Tetapi mengenal Islam secara baik sejak duduk di bangku sekolah SMA kelas 1. Hari santri ini yang ditetapkan tanggal 22 Oktober tahun 2015 merupakan hari bersejarah bagi para santri yang dikumandangkan jihad oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Untuk melawan siapa? Untuk melawan Nika, yaitu kolonial Belanda. Jadi mengumandangkan jihad kepada penjajah. Ya, kalau kita sekarang jihad jangan untuk membunuh diri, tapi buat muslim juga yang kena. Salah gitu ya. Jadi kalau jihad itu memang jelas targetnya adalah para penjajah yang ingin merebut bangsa kita, tanah air kita ke mereka. Maka disuruhkanlah jihad oleh Pak Kiai Haji Hashim Asy'ari tanggal 22 Oktober 1945, karena kita sudah merdeka, ingin diambil kembali oleh Belanda. Ya, dalam Al-Quran yang tadi dibacakan oleh santri ya, fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi di jalan Allah, jihad di jalan Allah dengan apa? Dengan harta dan jiwa kita. Karena dalam sejarah Nabi ada orang yang berjihad nyumbang doang, takut mati. Ya, ada orang yang pengen jiwanya doang, nggak menyumbangkan hartanya. Tapi Rasulullah bilang bi amwalikum wa anfusikum, 2, jiwa dan harta. Jika adik-adik ingin Islam jaya, maka fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Korbankan jiwa, korbankan harta kita untuk kebanggaan, untuk kebesaran Islam. Dan dalam surat lain dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim wa aidu lahum mastata'tum min quwwah. Jadi persiapkan di antara kalian ya, persiapan yang benar-benar terbaik untuk membuat sebuah kekuatan. Mohon maaf Ustaz kalau ada salah, karena memang latar belakang saya bukan pesantren, jadi hanya seorang tukang insinyur lulusan UI yang nggak pernah duduk di pesantren. Pernah di pesantren, tapi pesantren kilat. Adik-adik sekalian, bahwa hari santri ini sesuatu yang diberikan negara untuk
bukan hanya untuk para santri, bukan hanya untuk satu kaum, tapi hari santri diperuntukkan untuk seluruh warga Indonesia yang darahnya mengalir merah putih. Karena itu sejarahnya ketika para kiai kita mengajak kepada seluruh warga Indonesia melawan jihad nikah tentara Belanda. Sejarahnya itu. Jadi warga Depok yang bukan santri hari ini diperuntukkan untuk kita juga, karena di darah kita mengalir merah putih. Adik-adik sekalian, tadi saya katakan bahwa saya mengenal Islam sejak SMA. Dengan mengenal Islam bukan kita menjadi partisan dalam hal pemahaman yang sempit dalam memahami Islam, tetapi lebih luas karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Pemahaman kita tentang Islam harus benar-benar menyeluruh, kafah kalau dalam bahasa Qurannya, menyeluruh atau kafah, sehingga kita tidak memahami Islam dalam sektoral saja, tetapi memahami dalam keseluruhan kesempurnaan Islam. Islam mengajarkan dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Islam mengajarkan perekonomian, Islam mengajarkan tentang tata aturan kenegaraan. Tetapi landasannya yang dibangun oleh Rasulullah adalah sejak Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi Nabi pada usia 40 tahun, dengan menancapkan keimanan ke dalam hati kita. Karena yang namanya iman pasti sudah diajarkan sama para ustadz. Yakini dalam hati, ucapkan dalam lisan, amalkan dalam perbuatan. Gitu Ustaz ya. Jadi dulu waktu SD SMP saya masih diajarkan rukun iman. Iman itu sama dengan percaya. Percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada kiamat, dan takdir baik, takdir buruk. Kalau cuma sekedar percaya tidak melakukan yang diperintahkan, iman tidak. Saya percaya kok adanya Allah, tapi nggak sholat. Ada nggak orang begitu? Ada. Saya percaya kepada Rasulullah, saya percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mabuk-mabukan. Ada nggak? Ada. Iman itu bukan begitu, bukan artinya percaya. Iman itu adalah yakini dalam hati, ucapkan dalam lisan, amalkan dalam perbuatan. Saya yakin kalau adik-adik semakin menancapkan imannya di dalam hati, ya, insya Allah masa depannya akan cerah. Itu yang pertama yang saya pesankan kepada adik, ya, terus pelajari agama Islam, terus pupuk iman kita, karena kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu naik dan turun. Ini kalau ada adik di pesantren luar biasa kan. Kalau pulang kira-kira gimana nih pengamalan dari ajaran di pesantren? Berlangsung nggak? Atau lupa? Banyakan megang handphone misalkan, lupa tilawah Quran misalkan. Kalau di pesantren tiap hari, tiap waktu belajar Quran, baca Quran, hafalin Quran, tapi ketika balik ke rumah lupa. Begitu nggak Ustaz? Pasti ada evaluasi dari Ustaznya. Insya Allah di Hidayatullah santrinya tidak begitu. Terus dimanapun kita berada, kita harus tetap dalam koridor yang diajarkan oleh Ustaz. Bahkan hari santri kan ngajarin begitu. Santri itu harus taat kepada kiai. Alhamdulillah pemimpin kita Pak Kiai Muhammad Idris. Jadi selain ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, kebetulan ulil amri minkumnya di Depok itu adalah seorang kiai. Jadi wajib untuk taat kepada kiai, karena itu perintah agama. Ya, yang saya sebutkan pertama adalah filosofi tentang ketuhanan, bahwa kita sebagai santri
garda terdepan dalam menjalankan visi ketuhanan ini. Ya, karena di pesantren diajarkan tentang nilai-nilai keimanan yang harus kita amalkan dalam keseharian. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah seperti yang diajarkan oleh para kiai kita, yaitu tentang visi kebangsaan. Visi kebangsaan ini penting dari para santri, seperti yang diajarkan tadi, jihad untuk melawan penjajahan. Sekarang ada penjajahan seperti apa, Pak Imam? Ya, jadi kalau sudah nggak ada penjajahan, maka nilai-nilai kebangsaan tetap harus kita kembangkan. Dengan cara apa? Dengan memahami nilai-nilai kebangsaan. Kalau dalam Indonesia ada 4 pilar, ya, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI harga mati, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus yakini, ya, bahwa kita itu bineka. Bhinneka Tunggal Ika itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kan itu, beragamanya berbeda tapi tetap satu. Ya, kita harus saling menghormati satu dengan lainnya. Teman-teman ada yang berasal dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada dari yang Kalimantan, bersatu di dalam pesantren Hidayatullah, saling menghormati satu sama lainnya. Itulah NKRI, dan nggak ada kata lain lagi, NKRI harga mati. Jadi visi kebangsaan ini harus kita jalankan juga. Selain memahami 4 tadi, adalah kita juga harus ikut serta dalam membangun Indonesia, membangun kota Depok, ikut serta dalam segala bidang keagamaan, mangga, Bapak, bidang ekonomi, monggo, kan gitu, bidang politik, silakan. Ini adik-adik ada yang mau jadi menteri nggak ya? Hah? Coba yang nggak mau jadi menteri tunjuk tangan. Oh, cuman sedikit, yang lainnya mau jadi menteri ya. Kalau yang mau jadi YouTuber, mana YouTuber? Ada yang mau jadi YouTuber? Oh, banyak ya. Ya, jadi filosofi kebangsaan adalah yang harus kita ikutkan dalam hari santri ini. Ya, selain filosofi ketuhanan, kita juga harus bangkitkan filosofi kebangsaan kita. Kita adalah bagian dari NKRI dan kita wajib membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi di dalam Islam ada nilai-nilai terkecil yang harus juga menjadi filosofi kita, yaitu filosofi hablum minannas. Bagaimana kita berbuat baik sesama manusia. Ya, kalau di sini pesantrennya Hidayatullah di lingkungan sini, maka lingkungan ini harus menjadikan santri panutan bagi warga sekitarnya. Ya, jangan terbalik nih, gitu. Tiba-tiba keluar pesantren merokok misalkan, nggak boleh ya. Di pesantren boleh merokok nggak? Nggak boleh. Ya, tiba-tiba harus keluar gitu kan merokok, nggak boleh. Ya, mencontohkan kepada warga, ya, hal yang tidak baik. Narkoba misalkan, minum-minuman keras, apalagi dilarang agama. Kita melakukan sesuatu di luar pesantren yang memberikan contoh yang tidak baik. Ini sesuatu yang harus kita lakukan demi menjaga nama baik Islam, menjaga nama baik pesantren, dan menjaga nama baik diri kita dan keluarga kita. Ya, jadi hablum minannas harus dilakukan. Dan yang paling terkecil lagi adalah rahmatan lil alamin. Jadi Islam tidak mengajarkan hanya hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada negara, hubungan kita kepada manusia, tapi Islam juga mengajarkan bagaimana menjadi rahmat bagi seluruh alam, sekecil apapun. Apa contoh paling kecil? Yaitu tentang sampah. Ya, adik-adik sekalian, tentang kebersihan diajarkan dalam Islam. Sampah bagian dari kebersihan. Saya berharap Ustadz, Pak Kiai, diajarkan bagaimana di pesantren ini memilah sampah, bukan sekedar membuang sampah pada tempatnya,
tapi sudah beranjak ke level yang kedua, yaitu memilah sampah organik dan sampah non organik. Karena sampah itu bukan musibah, sampah itu berkah. Kalau adik tahu ya, para pengepul orang-orang Madura atau yang bawa gerobak mengambil plastik, mengais di tempat-tempat sampah, itu jadi duit nggak? Jadi duit. Itu sampah plastik yang belum kita lihat lagi sampah organiknya. Sekarang orang-orang membeli sampah organik. Kalau Pak Kiai, Pak Ustadz atau adik-adik jalan ke RW 9 Curug Kecamatan Cimanggis, ada satu perusahaan membeli sampah untuk organik, untuk dijadikan maggot. Maggot ya, sebuah binatang ya, dari seekor lalat hitam, yang mungkin kalau di kampung-kampung kita lihat sampah dikorek-korek ada kayak belatung, itu sebenarnya maggot. Kalau ayam ngorek-ngorek dipatok sama dia. Itu proteinnya tinggi bagi hewan, karena berasal dari apa? Dari nasi, dari ayam, dari makanan sisa yang nggak kemakan sama kita mubazir, itu dibuang gitu. Ada lalat datang bertelur jadi sebuah belatung atau maggot, dan itu protein tinggi, tapi nggak bisa dimakan sama manusia, maka dimakan sama binatang. Jadilah dia protein tinggi berupa maggot yang diperjualbelikan dengan harga yang mahal. Mudah-mudahan di Hidayatullah udah ada ya. Udah ya? Oh, alhamdulillah udah ada. Luar biasa. Jadi ini sebagai salah satu bentuk rahmatan lil alamin bagi sekitar kita, bagi warga kita, termasuk juga bagi para santri, supaya tetap menjaga lingkungan kita secara baik. Termasuk di dalamnya adalah menjaga penghijauan, area terbuka hijau, terus juga drainase yang bagus dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan saya doakan Hidayatullah sukses terus, santrinya sehat ya, dan juga tercapai cita-citanya. Terakhir yang ingin saya sampaikan, kondisi COVID-19. Ada pesantren juga yang kondisi sekarang masih terkena dampak COVID, karena memang disiplin ya dari kita sekalian, para santri, para ustadz, dan seluruh sivitas akademi dari pesantren kurang mengindahkan dari protokol COVID-19. Ya, saya berharap Hidayatullah tidak terjadi ya, karena memang kalau terjadi yang susah adalah kita semua. Ya, bayangkan rumah sakit penuh, susah. Kuburan yang tadinya hanya penggali kubur hanya 1, 2, bahkan 10 maksimal, kemarin kondisi COVID sampai 90 per hari. Ngebayang nggak orang gali kuburan 90, gali lubang? Sehingga kita bantu dengan nama alat spider mini, pakai alat seperti beko, gali tanah, dan peti jenazah hanya ditaruh di bawah, baru setelah itu penggali kubur yang menguruknya. Kalau dia ikut menggali, maka akan capek 90 lubang, bayangkan. Ya, ini mudah-mudahan tidak terjadi di pesantren Hidayatullah, dan semuanya sehat. Ya, jangan menerima orang sembarangan tanpa protokol COVID-19. Karena memang adik-adik sini sudah di swab, pasti jaga kondisi itu agar tetap tidak terjadi pandemi COVID di pesantren Hidayatullah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat Hari Santri. Semoga ini temanya peran santri membangun peradaban negeri. Mudah-mudahan dari santri ini akan menjadi para pemimpin nasional, baik menjadi seorang presiden, seorang menteri, wali kota, anggota DPRD, dan lain sebagainya. Kan presiden kita pernah ada salah seorang adalah santri, yaitu Pak Kiai Haji Gus Dur. Kalau yang insinyur sudah beberapa, Insinyur Soekarno, Insinyur Jokowi udah banyak. Tapi yang Pak Kiai baru satu nih. Mudah-mudahan nanti hadir dari pesantren Hidayatullah. Gadis cantik, Syifa Syahidah, kalau belum nikah jangan disentuh. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengan hormat untuk Bapak tetap di tempat. Maaf Pak, untuk kembali. Selanjutnya pemberian cenderamata yang akan diberikan langsung oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Depok, Ustadz Wali Madru, dan diminta dengan hormat kepada Bapak Camat, Bapak Lurah, dan Sekretaris Yayasan untuk mendampingi Bapak Wali Kota Depok dan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Depok. Selanjutnya sesi foto bersama. Salam sehat, salam sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara penghujung Gebiar Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren Hidayatullah Depok, pondok yang kita cintai ini, yang menjadi bagian aset Kota Depok ini, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh para santri menjadi benteng NKRI. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus kita doakan Bapak Insinyur Haji Iman Budi Hartono oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesehatan dan terus menjadi pemimpin di Kota Depok, bahkan provinsi, bahkan ke tingkat RI. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadin ya ulun bil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك.
اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا بين شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا وطلابنا وأستاذنا ومشايخنا من العلماء الصالحين الصادقين والشاكرين والعالمين والناجحين والعابدين والمجاهدين والحفاظ لكتابك العزيز والعادلين والعادلين والناجحين والناجحين والزائرين إلى قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ويا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hafid Bahar SAMM yang telah menutup pengundang acara pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota Depok, Bapak Jabat Kota Depok, Bapak Lurah Kota Depok, dan seluruh pengurus Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Depok yang telah berkenan mempersamai kami di acara Gebiar Hari Santri Nasional Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Depok dengan tema Peran Santri Membangun Peradaban Negeri. Selanjutnya saya sebagai pembawa acara mohon izin untuk menghadiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rekan-rekan santri dan maha santri yang kami banggakan, kita saksikan penampilan dari sekolah pemimpin. Dipersilakan. Petir bukan sembarang petir. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diri LAM Dila. Di kanan dan kiri saya ada Bejo dan juga Firman. Saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Bunga Hatiku, Bunga Hatimu, untuk gadismu yang manis. Saya akan membacakan puisi perjuangan yang berjudul Lebih Baik Merdeka Daripada Tidak Merdeka. Dan saya akan membacakan puisi Nasib Penjual Telur
yang berjudul Aku Penjual Telur buat adik-adikku yang suka makan telur. Saat bulan purnama menerangi alam, kau datang padaku sambil tersenyum manja. Kulihat samar-samar wajahmu tertimpa cahaya rembulan. Begitu cantiknya bagaikan granat dan mortir berdesingan membakar perkampungan. Tak pernah kenal istilah takut, walaupun lawan banyaknya 1000 kali. Dan di kanan, belati di kiri berselimpah. Telur mas, telur. Ku bawa keliling kampung setiap hari demi sesuap nasi. Telur merupakan bagian dalam hidupku. Semua aku jual, telur ayam, telur bebek maupun telur. kasihku. Kau tersenyum padaku dan aku pun tersenyum padamu. Tanda cintaku kian merajuk. Malam itu perlahan kau dekatkan bibirmu ke telingaku, seraya berbisik. Merdeka! Seluruh rakyat Indonesia harus meneriakkan kata merdeka. Sekali lagi, seluruh rakyat Indonesia harus meneriakkan kata Telur! Telur! Begitu aku menjajakannya setiap hari. Hujan dan panas tak menjadi rintangan. Satu-satu telur pulus sambil berkata lirih. Ayam. Aku cinta padamu sayang, hatiku berbunga. Ku belai rambutnya yang hitam. Perlahan ku dekatkan bibirku. keteng berlapis baja. Harus kita hadirkan. Terlalu lama kita dijajah, terlalu lama kita disiksa. Mulai detik ini aku harus Bertelur sebanyak-banyaknya. Kau telah berjasa. Kadang memeriksa ayam-ayamku. Aku ingin mengetahui bagaimana telur dapat keluar. Ku perhatikan ayamku dengan seksama dan Kupeluk dengan mesra. Kau mendesah dalam pelukanku. Kurapatkan erat-erat tubuhku ke tubuhmu. Kemudian tubuhmu didorong oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan semangat perjuangan yang membara, aku berada di barisan paling depan. Dengan senapan di tangan, semua musuh kutembak. belum keluar telurnya. Ku ambil satu persatu dan ku simpan di matamu. Terpenjam dan nafasku mendesah. Kau peluk juga aku dengan mesra. Ternyata kita sama-sama ingin saling Membunuh mereka yang bergerak dari jauh. Aku berteriak sambil mengangkat tinggi-tinggi. telurku. Dalam aku dalam keadaan sedih, merenungi nasib ayamku yang sedang. Aku cinta. Kita sama-sama menangis bahagia. Matamu perlahan kubersihkan dengan Senapan musim yang panas, panas darahku. Kembali kusambut serangan yang datang dengan peluru-peluru yang sudah Membusuk, tidak laku dijual lagi. Oh telurku, oh ayamku. sayangku. Tidak perlu disesalkan. Tataplah mataku kembali dan kau berjam lalu hancurkan. Telurku, telurku. Aku dekatkan padamu. Tenanglah, diamlah. Aku akan Merobek-robek terus, lepaskan semua yang kita punya sambil mengucapkan Telur, telur. sayangku. tusuk kau sampai mati. Aku masih punya banyak. Telur dan ayamku. Mas, aku cinta padamu sayang. Sampai dalam penghabisan hingga akhirnya. Bertelur lagi. Dan telur ayamku adalah telur. Kasihku, kita akan selalu bersama. Berjuang selamanya untuk Telur, telur. Begitu aku menjajakannya setiap hari. Burung irian. burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih kami sampaikan untuk teman-teman SMP. Masih kurang? Masih? Sekarang penyegarkan ya di hari santri ini. Kalau saya bilang siapa kita? Bilang santri. Yang kedua, siapa kita? Bilang santri. Yang ketiga, siapa kita? Itu santri siaga jiwa raga. Terus yang selanjutnya takbir nanti. Ya, kita coba. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa? Baik. Selanjutnya untuk
penampilan dari teman-teman Madrasah Aliyah atau dari SMP. Dipersilakan. Juragan air lagi di dalam. Bang, kayak berondongan, kayak tendane. Bagada kawat, titiknya besi. Ini abang atau rombongan dari mana mau kemana? Kalau mau lewat sini kudu permisi. Aduh, jadi abang yang megang daerah sini? Emangnya abang nggak tahu? Emangnya abang nggak tahu tanah sebelah sini punya siapa? Punya abang. Lah, ayah nanya ke abang. Maafin ayah sama Pak Wakil Wali Kota Depok kalau kedatangannya kurang enakin hati. Sebelumnya ya ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua umpah pegangan, kalau ngomong jangan penyakitin hati. Ayah datang sama rombongan Pak Wakil Wali Kota Depok, mau diterima dengan senang hati. Oh, jadi abang datang sini kagak niat datang kemari? Bang, masalahnya dari beduk subuh sampai beduk robek kita udah niat datang kemari. Bang, denger ya bang, kalau abang makan buah kenari jangan ditelan sama biji-bijinya. Kalau Pak Wakil Wali Kota sama rombongannya udah niat datang ke sini, nih jawaban sini, pengen tahu apa tujuannya. Lah, emang abang belum dikasih tahu? Belum, siapa tahu kesini pengen ngabung. Sembarangan aja, bang. Ada siang, ada malam, ada bulan, ada matahari. Kalau bukan lantaran acara hari santri, kagak bakalan nih Wakil Wali Kota Depok sama rombongannya datang kemari. Oh, jadi lantaran acara hari santri nih? Lah iya bang. Oke, kalau begitu bang, kepiting cabet kerang, kerang sembunyi di lubang batu, pasang telinga bang perang-perang. Nih jagoan aja satu persatu. Saudara ini kok berkelahi nih? Iyalah. Bang, beritu bang. Si Ucup anak bontot. Kalau lapar mata melotot. Kalau ngomong sama Ucup jangan berotot. Tarik tabok mulut apa etot. Pegangin. Si Pitung dari Rawabenong, terbang tinggi seperti kalong. Pitung emang jarang bohong, tapi asal ditembak baju doang yang bolong. Pegang. Yang mana lagi jawabannya? Ini jawabannya. Botolnya botol kecap. Ayo bukan botol kecap, habis ke? Botol infus. Masa bobot? Cuci.
Aneh bukan kurcaci. Abis nih. Pencegautan. Pantesan tampilannya kayak monyet rambunan. Waduh. Bang. Barnai mau pendek. Ya. Makanya gado. Berkata Barnai pendek, tapi adanya Aliando. Wis. Aliando artis. Bukan. Tukang ojek. Pantesan tampilannya kayak tukang tambutan. Wah, sembarangan lo ngomong. Bang. Batu akik, batu kecombong. Batu bergambar ikan mujair. Air bukannya mau sombong, tapi air bisa jalan di atas air. Kagak tuh bang. Orang air semata kaki. Jangan rame. Bang, kopo. Kok tanah rame? Jagoan menjadi. Mana lagi bang jagoannya yang mau diadu? Jadi situ orang berkelahi juga nih bang. Bentar bang, ayo mau ngomong. Bang, izinin Pak Wakil Wali Kota Depok mau masuk. Kagak bisa bang. Lah kenapa? Macan tutup mati ditusuk. Dimandinya atu-atu. Kalau emang bener abang pengen masuk, langkain dulu yang paling pintu. Oh, jadi mesti langkahin nih? Iyalah bang. Abang tiduran anda langkahin. Buset, kiranya polisi tidur. Emang gitu. Bang nih bang, Kang Petir. Sebulan sekali masuk penjara. Bang, kamu tukang bunuh orang bang? Bukan, tukang listrik. Pantesan aku bisa di kamar kebakaran. Bang, denger nih bang. Bang, rukun Islam 5 perkara. Syahadat yang paling pertama. Di sini abang jangan cari gara-gara. Buset, entar pulang tinggal nama. Buset, ngeri deh gue. Bang, baik bang. Kalau begitu bang, silaturahmi bukan cuma hari lebaran. Kalau perlu tiap hari dengan kesadaran. Nah itu abang tahu. Iya, bang. Kalau menang bukan ukuran, yang penting jalin tali persaudaraan. Nah dari tadi begitu, jadi nggak pernah panas-panasan. Damai nih bang ya. Damai. Apakah rombongan ayah udah mulai masuk nih? Ayah cuma bisa bilang, mangga bukan sembarang mangga. Babul nih yang ayah palapin. Ayah bangga bukan sekedar bangga. Pak Wakil Wali Kota yang ayah bangga-banggain. Ahlan wasalan bang. Itulah penampilan dari teman-teman santri SMP. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Adik-adik kita ini, para santri kita ini kompak-kompak semua. Khususnya tadi yang tampil di depan, kita berikan apresiasi dengan aplaus yang semangat ya untuk adik-adik kita tadi. Luar biasa. Ya, banyak potensi-potensi terpendam adik-adik kita ini, nanti tinggal kemudian diberikan akses ya, diberikan panggung, diberikan kegiatan-kegiatan yang lebih bisa menggali lagi potensinya. Nah, apa yang disampaikan tadi itu
pantun itu menghafal pantun banyak begitu juga nggak gampang, ya. Nah, ini kan apa, palang pintu namanya dia, palang pintu. Kalau hajatan besok kita pakai palang pintu kayaknya cocok juga kali ya. Ya, intinya saya sampaikan sama seluruh Dewan Guru, ya, terima kasih atas kerja kerasnya. Begitu juga kepada adik-adik santri yang sudah dalam waktu yang singkat ini, sebetulnya adalah waktu kita tidak terlalu banyak, tapi sudah memberikan kontribusi, ya, yang luar biasa. Khususnya mungkin latihannya sampai tadi juga kita dengar suaranya tidak serah-serah basah juga, jangan latihan terus seperti itu. Ala kulli hal, jazakumullah, sukses untuk kita semua. Terima kasih. Baik, selanjutnya alhamdulillah acara sudah selesai, baik acara itu maupun penampilan dari rekan-rekan santri ataupun dari rekan-rekan santri. Untuk lebih bertanya acara pada kesempatan kali ini, marilah kita tutup acara pada kesempatan ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Baik, untuk para undangan, para pengurus dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Dan untuk adik-adik santri jangan sampai ada yang keluar dulu, dipersilakan untuk para pengurus sama para undangan untuk silakan para santri.